Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luri Nursita Dewi. Saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen untuk memenuhi ulangan akhir semester. Yang pertama yaitu menjelaskan knowledge management dan memberikan penjelasan lengkap implementasi knowledge management serta contoh kasus penerapan knowledge management pada perusahaan. Yaitu manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah satu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Contoh kasusnya, saya menerapkan knowledge management di PT Unilever Indonesia. Nah, dia yang pertama yaitu ada komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Yang kedua yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini, karyawan adalah aset berharga bagi PT Unilever Indonesia. Makanya mereka menerapkan strategi dan sistem human capital atau komprehensif. Yang ketiga yaitu budaya coaching. Budaya coaching ini menjelaskan bahwa senior manager harus ada di departemen untuk membimbing atau membantu karyawan yang ada di departemen tersebut. Yang terakhir yaitu budaya sharing knowledge. Budaya sharing knowledge ini menjelaskan Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion bagi karyawan lain secara sukarela. Dan hal-hal yang dilakukan oleh Unilever Indonesia yang pertama juga ada achievement, yang kedua ada retrospektif, yang ketiga adalah solar atau share of learning and discussion, yang terakhir yaitu good idea. Nah, good idea di sini adalah inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan suatu ide sederhana mereka. Yang kedua yaitu memberi penjelasan lengkap terkait bagaimana intelijen bisnis dan analisis bisnis dapat mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan, yaitu Business Intelligence atau BI dan Business Analysis atau BA berjanji untuk memberikan informasi yang benar dan hampir real time kepada para pemberi keputusan, dan alat analisis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Lingkungan BI terdiri dari data dari lingkungan bisnis, infrastruktur BI, tools BA, pengguna, dan metode manajerial. Ada 6 fungsi analisis yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan, yaitu laporan produksi yang ditentukan sebelumnya, laporan yang digerakkan oleh parameter, dashboard dan kartu skor, permintaan dan pencarian khusus, kemampuan untuk menelusuri, dan kemampuan untuk memodelkan skenario dan membuat perkiraan. Yang ketiga yaitu menjelaskan lengkap terkait metodologi yang digunakan dalam perencanaan sistem informasi, yaitu metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang traumatik bagi para pengembang dan manajer proyek. Dalam rangka pengembangan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software, dia menanamkan metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Di antaranya yaitu ada model waterfall, model prototyping, model RAD atau Rapid Application Development, atau model spiral, Object Oriented Technology, dan metode End User Development. Yang keempat yaitu menjelaskan faktor-faktor dari resiko yang utama dalam proyek sistem informasi, yaitu dalam salah satu teorinya, Warren McFarland menyatakan bahwa ada 3 pengaruh terhadap resiko pelaksanaan proyek sistem informasi, yaitu yang pertama adalah ukuran dan batasan proyek, di mana semakin besar ukuran proyek akan semakin besar resiko yang harus dihadapi. Dan yang kedua yaitu penguasaan teknologi, di mana semakin tinggi kompetensi dan keahlian para anggota proyek terhadap teknologi yang dipergunakan dalam proyek, akan semakin kecil resiko yang harus dihadapi. Dan yang ketiga yaitu struktur proyek.
Struktur proyek yaitu dimensi yang paling kritikal yang merupakan ciri-ciri khusus proyek, sistem, dan teknologi informasi. Nah, sebuah proyek sistem informasi dikatakan memiliki struktur apabila target output yang dihasilkan tidak merubah dengan sejalannya dinamika lingkungan di mana sistem informasi tersebut berada. Nah, dan sebaliknya, tentu saja semakin terstruktur sebuah proyek, akan semakin kecil juga resiko yang harus dihadapi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.